Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video penjelasan kali ini untuk mata kuliah kalkulus di pertemuan kedua. Silahkan disimak baik-baik untuk video penjelasan kali ini, kemudian catat ketika ada suatu hal yang masih belum paham atau masih bingung ya. Jadi nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan di kelas atau grup ya. Oke, bisa saya lanjutkan. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang nilai mutlak ya. Untuk nilai mutlak sendiri mungkin kalian pernah melihat bentuk seperti ini ya. Di SMP, SMA kalian sudah belajar yang namanya nilai mutlak. Nah, maksudnya nilai mutlak di sini itu biasanya disimbolkan oleh dua garis tegak di kanan kiri ya. Misalkan di sini ada mutlak X sama dengan X ya. Mutlak X sama dengan min X. Ya, ini maksudnya apa? Ini kalau X-nya lebih besar dari 0 ya, mutlak X-nya X. Kemudian jika X-nya kurang dari 0, maka mutlak X-nya itu min X. Ya, contohnya ini. Nah, misalkan saya punya mutlak 6. 6 ini itu kan lebih dari 0 kan? Berarti dia nilainya akan si X itu sendiri, nilainya akan 6. Nah, kemudian kalau mutlak dari min 5 itu kan kurang dari 0 ya. Ini X-nya kurang dari 0 sehingga nanti si nilainya itu akan min X. Jadi min 5 ya, jadinya 5. Ya, ini sederhananya seperti ini untuk penjelasan nilai mutlak. Nah, di sini nilai mutlak itu sebenarnya bisa disebut juga sebagai jarak ya. Jarak antara dua titik gitu misalkan ya, atau enggak. Di sini misalkan saya punya 2 sama 5 ya. Jadi kalau di garis bilangan jarak dari 2 ini apa ya? Berarti kan dari 2 ke 5 dia ada berapa? 3 langkah ya. 1, 2, 3 gitu. Jadi di sini memang hitungnya 5 dikurangi 2 ataupun 2 dikurangi 5. Ya. Kalau jarak kan nggak mungkin negatif ya, makanya di sini menggunakan nilai mutlak, hasilnya nanti akan sama-sama 3. Seperti itu ya. Jadi jarak antara titik A dan titik B itu bisa ditentukan seperti ini. B dikurangi A kalau B-nya lebih dari 0 ya. A min B jika A lebih besar dari B. Tuh ya, ini untuk nilai mutlak seperti ini konsepnya. Nah, nilai mutlak tidak menimbulkan masalah dalam proses perkalian ataupun pembagian ya, tetapi tidak begitu dalam proses penambahan atau pengurangan ya. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini. Ya. Ini saya tampilkan dulu definisi dari ketika saya punya nilai mutlak bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini kita menggunakan variabel X ya. Jadi A sama B-nya ini bisa diganti suatu angka ya. Jadi ketika kalian menemukan bentuk mutlak seperti ini di mana A, B-nya itu ada suatu bilangan ya, itu akan didefinisikan dengan dua bentuk. Akan menjadi seperti ini kalau X-nya ini ya, akan menjadi ini kalau dia ini. Jadi di sini ada dua kondisi ya. Kalau yang memenuhi ini, kalau yang memenuhi ini, nanti persamaannya digunakan ini. Kalau memenuhi ini, yang persamaannya digunakan ini. Ya, seperti itu. Contohnya nih ya. Saya punya mutlak X min 1. Berarti di sini A-nya itu 1 ya. A-nya itu yang di depannya X ya. Di sini kan ada angka 1 sebenarnya ya. Kemudian B-nya itu min 1 ya. A-nya di sini 1 ya. Kemudian B-nya ya. B-nya min 1. Sehingga kita tulis dalam bentuk yang ini dulu ya. A-nya 1 berarti X ya. X min B-nya min 1 berarti min 1 ya. X. Nah, di sini ya akan menjadi X min 1 kalau dia X-nya lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Kenapa 1? Ini kan B-nya kan min 1. A-nya 1 berarti min 1, terus ini ada minnya di sini ya. Jadi kan ini min, terusnya min 1,
per 1. Jadi 1 ya, di sini X-nya lebih besar dari sama dengan 1. Ya, kemudian untuk yang bawahnya ya, ini ada X min 1. Itu berarti di sini min X min 1. Oh, ini sorry, ini harusnya plus ya. Nah, ini harusnya plus. Sorry, saya ada kesalahan di sini. Nah, di sini. Ya. Ini harusnya plus. Nah. Jadi di sini karena D-nya tadi min 1, berarti di sini X min 1. Kemudian untuk yang bawahnya tinggal diminuskan ya. 1 min X. Nah, ini tinggal dimasukkan ke bentuk B-nya berapa, A-nya berapa, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika kita punya nilai mutlak ya, bisa didefinisikan menjadi dua bentuk ya. Seperti halnya yang contoh nomor 2 ini ya, bisa dilihat, silahkan kalau ada yang bingung mau boleh ditanyakan ya. Sama penjelasannya seperti yang tadi. Ini saya maaf ya, ada kekeliruan di sini, harusnya plus ya. Nah, ini ada sifat-sifat nilai mutlak ya. Jadi kalau kalian punya nilai mutlak kemudian dikuadratkan, akan sama hasilnya dengan si nilai tersebut dikuadratkan ya. Kemudian ini ketika ada perkalian ya. Perkalian berarti mutlak X dikalikan dengan mutlak Y, ini hasilnya akan sama saja ya. Kemudian mutlak min X itu sama aja dengan X ya. Ini pembagian juga seperti itu ya. Nah, tapi kalau penjumlahan sama pengurangan itu tidak berlaku mutlak X ditambah mutlak Y ya, tapi dia ada ketaksamaannya di sini. Ya, ada kurang dari sama dengan ya. Ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau di masalah perkalian ya, di masalah perkalian ya, di sini sama pembagian itu nggak masalah ya nilai mutlaknya. Tapi kalau misalkan penambahan dan pengurangan, dia bedanya di sini nih ya, ada muncul ketaksamaan ya, seperti itu. Nah, ini ya, seperti itu untuk sifat-sifat nilai mutlak. Ya, selanjutnya di sini tentang pertaksamaan yang melibatkan nilai mutlak ya. Jadi sebelumnya kita kan belajar pertaksamaan ya, tapi untuk kali ini kita ada bentuk nilai mutlaknya ya. Nah, jadi proses penyelesaiannya nanti hampir sama seperti penyelesaian pertaksamaan yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Hanya saja di sini kita karena ada bentuk nilai mutlaknya, kita harus mengubah bentuk nilai mutlak itu menjadi pertaksamaan yang biasa, maksudnya tidak memuat nilai mutlak ya, disesuaikan dengan definisi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi ketika kalian menemukan pertaksamaan yang bentuknya ada nilai mutlaknya, langkah pertama yaitu mengubah bentuk nilai mutlak itu terlebih dahulu ya, sesuai dengan definisinya. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan menghitung penyelesaiannya seperti yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa sifat yang bisa digunakan. Jadi ketika kalian nanti menemukan bentuk nilai mutlak seperti ini ya, itu dia kan bisa diubah menjadi seperti ini, kan tidak mengandung nilai mutlak kan. Nah, kalau ada seperti ini nanti bisa digunakan seperti ini gitu ya. Begitupun juga ini, nanti disesuaikan dengan bentuk soalnya, tandanya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sifat lain dari pertaksamaan nilai mutlak ya. Jadi ini bisa digunakan di sini ya. Ini kalau ada bentuknya fungsi ya, jadi nanti dilihat saja bentuk soalnya itu sesuai dengan sifat yang mana, dan ini cara mengubahnya tuh, nah ini batasnya ya, bisa mengubahnya dari kiri menjadi yang ke kanan sini ya. Ini ada juga sifat yang lainnya ya, nanti bisa digunakan mana yang sesuai dengan bentuk soalnya.
Nah, ini contohnya ya, menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksanaan ini ya. Ada bentuk nilai mutlak ya dalam pertaksamaan ini ya. Ini kan sifatnya sama seperti yang di awal tadi, yang mutlak fx, sorry, ini kan x plus 4 itu suatu fungsi ya. Di depan itu ada sifat ini. Sorry. Mutlak fx ya kurang dari sama dengan misalkan a ya. Ini kan nanti bisa diubah menjadi a, ada sifat seperti ini ya, kurang dari fx kurang dari sama dengan a, yang sebelah kiri harusnya min a ya. Nah, sehingga bentuk yang tadi ini ya diubah bentuk nilai mutlaknya sesuai sifat ini ya, sehingga kemudian ini kan caranya sama seperti yang di pertemuan minggu lalu ya. Pokoknya membiarkan si x-nya itu biar sendirian itu gimana caranya, dengan memindah-mindahkan ruas, mengalih, membagi, tambah, kurang gitu ya, sehingga diperoleh bentuk pertaksamaan seperti ini. Jadi tujuannya di pertidaksamaan ini itu kita mencari x berapa aja sih yang memenuhi persamaan ini ya. Ternyata diperoleh x-nya itu di antara min 7 dan min 1 ya. Tapi min 7 sama min 1-nya tidak ikut karena apa? Di sini tidak ada sama dengannya ya. Ini tidak ada sama dengannya tandanya ya, sehingga di sini ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini cara lainnya ya, selain sifat yang ini tadi ini ya, selain sifat ini ada sifat ini. Jadi mengkuadratkan kedua ruas ya. Mengkuadratkan kedua ruas, kemudian di sini caranya sama ya, tinggal tambah kurang kali bagi dengan angka yang sama. Nah, di sini difaktorkan ya. Nah, jadi di sini sempat di pertemuan sebelumnya ada yang nanya ke saya, bukan ini x-nya plus 1 sama plus 7 gitu ya. Kenapa x-nya jadi min 1 sama min 7? Ya, jadi di sini itu kita mencari x yang membuat mereka ini 0 ya. Coba kalau x-nya 1 tambah 1 kan 2, bukan 0 ya. Jadi yang tepat itu x-nya itu min 1 ditambah 1 kan 0, min 7 ditambah 7 kan 0 gitu. Jadi mencari x yang membuat nilainya itu 0 ya. Kemudian kita bisa buatkan garis bilangannya di sini ya. Kemudian uji tanda ya, uji tanda di sini plus min plus, karena di sini nilainya yang diminta itu kurang dari, berarti kita ambil yang daerah negatif ini ya. Daerah yang negatif ya, sehingga himpunan penyelesaiannya ini ya, sama seperti yang tadi sama yang ini. Nah, sama yang ini sama. Ini ada dua cara yang bisa digunakan ya. Ini untuk yang contoh keenamnya, yang pertama ini dikuadratkan kedua ruas ya, bisa dikuadratkan kedua ruas ini. Step-stepnya bisa disimak ya. Coba step mana yang masih bingung, ini hanya tinggal tambah kurang kali bagi aja kedua ruasnya dengan operasi yang sama ya. Lagi-lagi di sini kita mencari x yang membuat si ini 0 atau ininya 0 ya. Nah, ini ketemu x-nya 2/5 sama min 2 ya. Ini kemudian nah ini ya, dibuat garis bilangan, dibuat titik uji ya, ini sama seperti yang sebelumnya. Kemudian karena ini tandanya lebih besar, kita ambil daerah yang positif yang ini ya, positif yang ini. Nah, daerah sini sama sini, sehingga penyelesaiannya dari min hingga sampai min 2 dan digabung ya, ini tanda gabungan dari 2/5 sampai hingganya. Ini kan sampai sana kan nggak ada batasnya kan, sampai hingga. Kalau yang ke kiri sampai min hingga. Ini adalah latihan soal ya, seperti biasa silahkan dicoba
biar lebih paham ya. Soalnya kalau misalnya belum latihan, pasti nanti ketika ada soal ujian akan bingung bagaimana cara mengerjakannya ya. Silahkan dicoba, kalau ada kesulitan nanti kita diskusikan di grup kelas ya. Nah, selanjutnya di sini ada sistem koordinat kartesius ya. Seperti yang kalian ketahui, suatu garis bilangan ya, yang kalau ke samping ini biasanya X ya. Kalau yang ke atas ini Y ya. Nah, kuadran ini ada kuadran 1, kuadran 2 ya, kuadran 3 dan kuadran 4. Ya, ini di SMP udah pernah belajar ya tentang letak-letak kuadran. Nah, untuk menghitung 2 titik di suatu sistem koordinat ya. Masih ingat persamaan ini ya. Jarak 2 titik. Ini sebenarnya berawal dari Pythagoras ya. Jadi, saya punya titik P sama Q ya. Punya titik P sama Q. Jaraknya berapa ya? Ini kan sama saja seperti membentuk suatu segitiga di sini ya. Nah, segitiga di sini. Ya, segitiga ini kan kayak Pythagoras ya, siku-siku di sini. Jadi, kalau Pythagoras kan kalau mau mencari ini ya. Kalau mau mencari ini ya, berarti kan ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Nah, cara mencari jarak ini kan gimana? Q dikurangi ini titik yang ada di sini dikurangi titik di sini ya. Kemudian kalau jarak yang ini berarti yang ini titik ini dikurangi sini ya, sama seperti tadi nilai mutlak ya, cuma ini di ini seperti ini ya. Itu untuk mencari jarak 2 titik. Nah, contohnya ini ada titik P min 2,3 dan Q 4,1 ya. Ini X1 ya, X1, kemudian Y1, kemudian ini X2 sama Y2. Tinggal disubstitusikan ke sini aja. Nah, diperoleh bentuk ini. Hasilnya jaraknya ini ya. Ini menghitung jarak 2 titik dalam suatu sistem koordinat. Nah, grafik persamaan lingkaran. Nah, ini ada bentuk umum untuk grafik persamaan lingkaran ini ya. Dengan misalkan kalau lingkaran itu kan ini ya. Nah, gini ya. Sorry. Enggak bentuk bulat ya. Nah, gini. Nah, ini. Nah, ini kan berarti ini R-nya ya. Ini pusatnya. Pusatnya itu H, K ya. Ini pusatnya. Nah, ini pusatnya ini H, K. Jadi nanti si persamaannya bisa dituliskan dalam bentuk ini. H-nya berapa, R-nya berapa, tinggal dimasukkan ke sini. Itu ini persamaan lingkaran. Contohnya gini ya. Jari-jarinya 5 ya. Berarti ini R-nya ya. Kalau ini H, K-nya. Hanya 1, K-nya min 5 ya. Nah, ini persamaan lingkarannya seperti ini ya. Kalau mau dijabarkan lagi seperti ini ya. Maksudnya dijabarkan tuh kuadratnya dihitung gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui pertanyaan kedua itu ini. Koordinat Y yang dari 2 titik lingkaran dengan koordinat X-nya itu 2. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya berapa gitu maksudnya ya. Jadi X-nya 2, kita mencari Y-nya. Nah, dimasukkan ke persamaan yang tadi kita peroleh ini. Ya, misalkan dimasukkan ke yang ini ya. Ini X-nya kita ganti 2. Nah, kita mencari Y-nya di sini. Ternyata Y-nya ketemunya ini. Ya, untuk perhitungan saya percaya kalian sudah bisa ya. Ya, untuk grafik persamaan lingkaran. Nah, untuk garis lurus di sini mungkin kalian sudah sering lihat ini ya. Nah, kemiringan garis ya atau gradien itu bisa dihitung ini M. Udah pernah ya saya nge-review aja, ada Y2 min Y1, X2 min X1. Kemudian kalau yang persamaan garis yang melewati titik ini tapi gradiennya ini. Nah, ini pakai ini. Kalau melewati 2 titik makanya ini ya. Ini sudah pernah kalian temui, saya cuma mereview aja ya. Nah, ini ya kemiringan garis. Jadi garis ini itu
nanti miringnya seberapa. Nah, kalau misalkan gradien ya atau M-nya itu dari suatu garis, dua garis itu sama, dia dikatakan sejajar ya. Tapi kalau kalau misalkan gradiennya itu kebalikannya ya, atau ketika dikalikan itu hasilnya -1, nanti dia akan tegak lurus seperti ini gambar tegak lurusnya. Jadi suatu letak garis, dua garis itu bisa dilihat dari gradiennya apakah dia sejajar atau tegak lurus ataupun tidak keduanya. Nah, ini misalnya saya dari satu contoh, kita mencari persamaan garis yang melalui titik 6,8 yang sejajar garis ini. Kalau sejajar berarti tadi gradiennya apa? Sama ya. Berarti kita harus gradiennya harus sama. Nah, dari sini kita bisa temukan gradiennya. Anggap saja dia gradien yang pertama itu 3/5. Dari mana? Ingat, Y sama dengan MX plus C. Jadi persamaan ini diubah ke bentuk ini. Nanti M-nya itu yang ada di depannya X-nya. Nilainya ternyata 3/5. Ya, kemudian pilih gradien yang kedua ya untuk garis yang baru nanti dengan gradien yang sama. Kenapa? Karena sejajar ya. Nah, tapi dia melalui titik ini. Jadi kalau kita punya titik dan punya gradien, kita bisa gunakan persamaan ini. Ya, kita substitusikan di sini Y satunya berapa, gradiennya pakai yang ini ya. Kemudian X1-nya tadi ini ya. Ini X1 Y1 ya. Ini X1 Y1 di sini 6/8 ya, ketemulah persamaannya ini ya, gitu. Nah, grafik persamaan. Jadi ketika kita menggambarkan grafik persamaan ya, itu merupakan terdiri dari titik-titik di bidang koordinat X atau Y. Jadi titik-titik di sistem koordinat itu nanti bisa di bentuk menjadi grafik dari suatu persamaan ya. Prosedurnya gimana? Di sini kita harus mendapatkan koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita cari titik-titiknya tuh titik berapa aja yang memenuhi persamaan itu ya. Persamaan yang akan kita gambarkan grafiknya. Kemudian plotlah titik tersebut, kemudian hubungkan titik-titiknya. Nanti akan membentuk persamaan, membentuk grafik persamaannya. Ini contohnya kita tuh mau menggambar ini Y X kuadrat min 3, ini persamaannya. Kemudian langkah pertama buatlah tabel nilai titik-titiknya ya. Kita ambil titiknya misalkan min 3 disubstitusikan ke sini, hasilnya nanti 6 ya. Karena apa? Min 3 kuadrat kan 9 kurang 3 6. Dan kita ambil titik-titik yang lain. Nah, ini bebas ngambil X nya berapa aja. Nah, Y nya ini dihitung dari persamaan ini tadi ya, persamaan ini. Kemudian langkah kedua kita plotkan titik-titik tersebut ya, min 3,6 ya, min 3,6 ini min 3,6, min 2,1, min 1,2, 0, min 3, 1,2, 2,1, 3,6 gitu ya. Kemudian langkah ketiga kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi suatu garis di sini, garis lengkung ya, kebetulan di sini. Nah, ini merupakan grafik dari suatu persamaan ya. Nah, kalian bisa menggambar ini sebenarnya pakai software juga bisa langsung ya. Ini saya gambarkan pakai softwarenya, meletakkan titiknya dan membuat si grafiknya ya. Nah, saya biasanya menggunakan MATLAB ataupun GeoGebra ya. Kalian juga bisa menggunakan software yang lain ya, yang bisa kalian temukan. Nah, kalau grafiknya seperti ini ya, melengkung, bisa melengkung ke atas, jadi kayak parabola, itu identik dengan fungsi kuadrat. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang fungsi kuadrat ini nanti akan dipelajari di bab selanjutnya ya. Oke, mungkin penjelasannya sekian dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.